Saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi menduan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Rama Martinus Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 29 Juni 2023. Sahabat Tuhan terkasih, hari ini kita merayakan Raya Petrus dan Paulus. Bacaan Injil dari Matius 16, 13 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, hari ini hari raya Petrus dan Paulus. Petrus merasul dan membangun gereja secara internal lewat karisma kepemimpinannya. Sementara Paulus merasul dan membangun gereja Yesus Kristus secara eksternal lewat penyebaran Injil ke segala penjuru dunia. Dua tokoh besar ini ternyata masing-masing punya kelemahan, punya kekurangan, dan pernah jatuh dalam dosa. Namun mereka dijamah Tuhan dan dipilih menjadi rasulnya yang tangguh. Saudara-saudari, mereka berdua akhirnya bertobat dan beriman sungguh-sungguh tangguh dan mendalam. Petrus menjadi martir, membela iman, disalib dengan kepala di bawah. Ia mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sebagaimana tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Sementara Paulus yang dulunya pengejar, penganiaya, bahkan pembunuh pengikut Kristus, sekarang bertobat dan hidupnya menyatu dengan Tuhan. Dia rela menderita, ditangkap di penjara, dan menjadi martir. Saudara-saudari terkasih, beriman berarti harus siap sedia untuk diutus oleh Tuhan mewartakan kabar gembira Injil, diutus oleh Tuhan untuk mengetirkan karya kebaikan dan karya keselamatan ke segala penjuru dunia, kepada siapapun yang kita jumpai. Diutus juga ke tempat yang berat dengan memanggul salib, sebagaimana Kristus memanggul salib. Dan siapa yang setia dan berkomitmen sampai akhir akan bahagia, akan diberi mahkota kemuliaan oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, saya dan Anda semua sudah dibaptis, dipanggil dan diutus untuk terlibat dalam karya pewartaan, mengetirkan karya kebaikan dan keselamatan sebagaimana Petrus dan Paulus. Sanggupkah kita berkomitmen dan setia sampai akhir, mewartakan kabar baik kepada banyak orang dengan memanggul salib seperti Kristus memanggul salib untuk kita, agar kita memperoleh kebahagiaan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk beriman seperti Petrus dan Paulus, sehingga kami siap diutus
untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Kami siap untuk menanggung salib hidup kami dengan segala resiko. Dan kami punya komitmen untuk setia sampai akhir. Berkati kami juga dan segala pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih sahabat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkat dalam. Salam mendoan.